Dan kali ini kita akan membahas segmen film, bukan film bisu. Oke, bayangin kita duduk di sebuah bioskop tahun 1920-an. Lampu padam, layar menyala, tetapi yang kita dengar hanyalah dinding piano yang di sudut ruangan. Dunia film saat itu masih bisu. Namun hanya beberapa tahun kemudian, suara manusia, musik, bahkan deru mobil muncul dari layar. Perubahan besar ini bukan cuma soal teknologi, tetapi juga cara kita merasakan cerita. Dalam video ini kita akan membahas tentang 3 tonggak penting, yakni awal mula dan perkembangan film suara, realisme dalam sinema lewat neorealisme Italia, dan realisme klasik Hollywood yang membentuk gaya naratif sampai sekarang. Oke, pada awal abad ke-20, film hanya berupa gambar bergerak tanpa suara yang direkam. Musik live dimainkan di bioskop untuk memberi suasana. Namun para penemu tak pernah berhenti mencoba menggabungkan gambar dan suara. Pada tahun 1927, Warner Bros. Merilis The Jazz Singer, film pertama yang memadukan dialog langsung, nyanyian, dan musik secara sinkron. Inilah yang dikenal sebagai talkies dan menjadi titik balik sejarah sinema. Teknologi yang dipakai saat itu bernama Vitaphone, sistem yang menyinkronkan iringan suara dengan film. Meski awalnya masih terbatas, ternyata teknologi ini cepat diadopsi. Pada awal 1930-an, hampir semua studio Hollywood sudah memproduksi film bersuara. Akibatnya besar, aktor harus belajar bicara di depan mikrofon, sutradara harus menata ulang blocking, dan penonton pun mendapatkan pengalaman baru. Genre baru bermunculan seperti film musikal, sementara gaya akting menjadi lebih natural. Film suara juga memicu revolusi global. Negara-negara lain berlomba-lomba membuat sistem suara mereka sendiri, menjadikan era ini tonggak transisi sinema dunia. Film bersuara bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga mengubah cara bercerita. Cerita bisa lebih kompleks karena dialog dapat mengungkap karakter lebih dalam. Bahkan budaya populer seperti lagu-lagu film atau catchphrase aktor lahir dari sini. Dunia film tak pernah sama lagi. Yang kedua, setelah Perang Dunia Kedua, Italia berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Masyarakat miskin, kota hancur, dan rakyat hidup sederhana. Dari situ muncul gerakan film baru, yakni neorealisme Italia, Delizioso. Para sutradara menolak film studio yang glamor dan propaganda masa fasisme. Mereka ingin menunjukkan kehidupan nyata. Tokoh-tokoh utamanya diantara lain Roberto Rossellini dengan Rome, Open City, dan Vittorio De Sica dengan Bicycle Thieves. Neorealisme Italia itu punya ciri khas yang mudah dikenali, pengambilan gambar di lokasi yang asli, bukan di studio, penggunaan cahaya alami, aktor non-profesional atau campuran, cerita sederhana tentang orang biasa, konflik sosial yang nyata seperti pengangguran, kemiskinan, dan moralitas sehari-hari. Film mereka terasa seperti jendela ke dunia nyata, bukan sekadar hiburan. Gerakan ini mempengaruhi dunia. Sutradara Prancis yang kemudian membuat French New Wave terinspirasi oleh kejujuran neorealisme Italia. Di negara-negara lain muncul tren serupa. Bahkan sampai sekarang gaya dokumenter, fiksi, atau dokudrama punya akar pada neorealisme Italia. Gerakan ini membuktikan bahwa film tidak harus mahal atau glamor untuk menyentuh hati penonton. Yang ketiga, sementara itu di Amerika, sistem studio besar berkembang pesat sejak awal 1910-an. Studio seperti MGM, Warner Bros, dan Paramount Pictures menciptakan film sebagai produk massal. Model ini disebut sebagai sinema Hollywood klasik. Pada era bisu 1910 sampai dengan 1920-an, teknik editing seperti continuity editing, cross cutting, dan shot reverse shot mulai mapan.
Tujuannya membuat cerita mudah diikuti penonton. Semua teknik diarahkan agar penonton lupa bahwa mereka sedang menonton film. Ilusi realitas ini yang kemudian disebut dengan realisme klasik. Ketika suara datang pada 1930-an, Hollywood justru semakin kuat. Genre mapan lahir, musikal, western, gangster, screwball komedi, dan lain sebagainya. Bintang film jadi ikon budaya. Sistem sensor production code mengatur isi film sehingga gaya bercerita relatif seragam. Periode ini dikenal sebagai Golden Age of Hollywood pada tahun 1930-an sampai dengan 1950-an. Realisme klasik Hollywood bukan berarti realitas yang mentah, tapi bagaimana film menciptakan dunia yang terlihat nyata dan mudah dimasuki penonton. Tata cahaya 3 titik atau 3-point lighting, setting detail, dan editing mulus membuat potongan gambar tidak terasa. Cerita berpusat pada karakter yang punya tujuan jelas, konflik memuncak, lalu resolusi. Inilah gaya yang sampai sekarang masih jadi standar banyak film mainstream. Dari film bisu ke film suara, dari jalanan rumah yang hancur sampai studio glamor Hollywood. Sejarah sinema adalah sejarah perubahan teknologi dan gaya bercerita. Film suara membuka pintu bagi dialog dan musik. Neorealisme Italia mengingatkan kita pada kejujuran realitas. Sedangkan realisme klasik Hollywood membentuk narasi yang akrab di benak kita. Ketiganya menunjukkan bahwa film bukan sekadar hiburan, melainkan cermin pada zamannya. Dengan memahami sejarah, kita bisa lebih menghargai film yang kita tonton hari ini, besok, atau kapanpun. Oke, cukup sekian, itu saja penjelasan tentang sejarah film suara, realisme dalam sinema, dan juga realisme klasik Hollywood. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain dan bye. Mari mas, ini katanya. Mas Danu, gaya mas, gaya sih. Mana tak?